Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Triandini dengan NPM 10120566 dari kelas C1120. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi hukum bisnis mengenai aspek badan usaha dan perusahaan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai pengenalan aspek hukum bisnis dalam bisnis. Di sini kita akan membahas pentingnya pemahaman aspek hukum dalam menjalankan bisnis dan peran badan usaha serta perusahaan dalam konteks hukum bisnis. Pemahaman yang baik tentang aspek hukum bisnis membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, dapat dipercaya dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelibatan dengan konsultan hukum atau ahli hukum internal menjadi penting untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Pemahaman yang baik terhadap peran badan usaha dan perusahaan dalam konteks hukum bisnis sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional, kepatuhan terhadap hukum, dan meminimal resiko hukum yang mungkin timbul di masa depan. Lalu selanjutnya ada pemahaman tentang badan usaha. Badan usaha adalah suatu entitas hukum atau organisasi yang diakui oleh hukum sebagai entitas terpisah dari individu atau pemiliknya. Badan usaha memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, memiliki hak dan kewajiban hukum sendiri, dan dapat melakukan transaksi dan kontrak atas namanya sendiri. Badan usaha dapat berupa entitas yang didirikan oleh satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Jenis-jenis badan usaha di Indonesia ada banyak. Contohnya adalah PT atau perseroan terbatas, lalu ada CV atau komediter Venocap, terus ada firma, koperasi, yayasan, BUMN, BUMD, dan masih banyak yang lainnya. Dan masing-masing dari jenis badan usaha ini memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Lalu selanjutnya, mengenai proses pendirian badan usaha. Proses pendirian badan usaha ini melibatkan beberapa tahapan yang perlu diikuti dengan cermat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jadi ada beberapa rangkaian umum dari proses tersebut. Yang pertama yaitu persiapan dan studi kelayakan. Di sini kita harus mengidentifikasi jenis badan usaha yang sesuai dengan tujuan bisnis. Lalu lakukan studi kelayakan untuk menilai potensi keberhasilan bisnis dan tentukan struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Lalu yang kedua, menyusun anggaran atau perjanjian pendirian. Tahap pertama yaitu tentukan nama perusahaan dan pastikan tersedia. Selanjutnya, susun anggaran dasar untuk contohnya untuk PT atau perjanjian pendirian untuk jenis badan usaha lainnya. Jelaskan juga struktur kepemilikan, tujuan perusahaan, dan hak kewajiban pemegang saham. Yang ketiga ada mempersiapkan dokumen pendirian. Kumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti identitas pendiri, NPWP, surat izin usaha, dan lain sebagainya. Siapkan juga daftar nama pengurus dan pemegang saham beserta identitas mereka. Yang keempat, bertemu dengan notaris. Kita harus menjadwalkan pertemuan dengan notaris untuk membahas dan menandatangani dokumen pendirian. Nanti notaris akan membantu menyusun akta pendirian berdasarkan AD atau perjanjian pendirian yang telah disiapkan. Yang kelima, membuat akte pendirian. Nanti notaris membuat akte pendirian berdasarkan kesepakatan antara pendiri dan menyesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku. Lalu pada akte pendirian akan tercantum informasi seperti nama perusahaan, tujuan bisnis, susunan pengurus, modal, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, pendaftaran ke badan hukum. Akte pendirian harus didaftarkan ke badan hukum yang berwenang, umumnya di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu proses ini juga melibatkan pembayaran biaya pendaftaran dan penyerahan dokumen-dokumen pendukung. Lalu yang ketujuh, pengurusan NPWP dan SIUP. Nanti setelah badan usaha terdaftar, ajukan nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan. Jika diperlukan, perusahaan juga perlu mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP sesuai dengan jenis usaha.
Yang kedelapan, pendaftaran ke kantor pajak. Melakukan pendaftaran ke kantor pajak setempat dan laporkan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Yang kesembilan, membuka rekening bank atas nama perusahaan. Rekening ini digunakan untuk keperluan transaksi bisnis. Dan yang terakhir, mengurus izin lingkungan. Ini opsional jika diperlukan. Lakukan pengurusan izin lingkungan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan keberhasilan pendirian perusahaan ini tergantung pada pemahaman yang baik terhadap persyaratan hukum dan administrasi. Lalu yang selanjutnya itu pemahaman struktur perusahaan. Struktur perusahaan ini melibatkan organisasi internal termasuk direksi, manajemen, dan karyawan. Hubungan antara pemegang saham dan manajemen perlu diatur dengan jelas dan masing-masing entitas memiliki tanggung jawab hukumnya tersendiri. Lalu pembahasan tentang tanggung jawab hukum perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab hukum terhadap karyawan, konsumen, dan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan dan undang-undang. Tanggung jawab hukum perusahaan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan integritas, kepatuhan hukum, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Pemahaman yang baik tentang aspek-aspek hukum ini membantu perusahaan mengelola risiko, mencegah potensi masalah hukum, dan membantu reputasi yang baik. Melanggar tanggung jawab ini dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius ke depannya. Lalu selanjutnya materi tentang peran perjanjian bisnis dalam hukum. Perjanjian bisnis adalah alat penting dalam hukum bisnis. Perjanjian bisnis ini merupakan kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih yang mengidentifikasi hak dan kewajiban mereka dalam konteks kegiatan bisnis. Perjanjian ini dapat melibatkan penjualan barang, penyediaan jasa, atau kerjasama bisnis lainnya. Dalam perjanjian bisnis, pihak-pihak yang terlibat secara rinci menetapkan persyaratan, kondisi, dan ketentuan yang mengatur hubungan bisnis mereka. Perjanjian bisnis mencakup kontrak kerja, kontrak penjualan, dan perjanjian kemitraan. Penting untuk memahami implikasi hukum dari setiap perjanjian. Lalu materi selanjutnya yaitu perubahan hukum terkait bisnis. Tentang pemahaman perubahan hukum bisnis. Hukum bisnis ini kan selalu berubah. Perusahaan tentu perlu memantau perubahan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi dan kerugian finansial. Maka pemahaman perubahan bisnis, hukum bisnis ini menjadi kunci penting bagi perusahaan dan pelaku bisnis agar dapat beradaptasi dengan lingkungan hukum yang selalu berubah. Perubahan bisnis dapat terjadi dalam berbagai bidang dan sektor, dan pemahaman yang baik terhadap perubahan tersebut adalah suatu keharusan bagi suatu perusahaan. Penting untuk memilih mekanisme yang efektif untuk mengawasi perubahan hukum, seperti melibatkan tim hukum internal atau eksternal, agar perusahaan dapat merespon perubahan tersebut secara tepat waktu dan sesuai dengan kepentingan bisnisnya. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan untuk tugas UAS hukum bisnis. Itu materi aspek hukum bisnis badan usaha dan perusahaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.